materi tentang hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia, yaitu yang kita tahu hakikat HAM atau HAM adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi di sini hakikat itu sangat melekat dengan seperangkat hak manusia, hak asasinya manusia, seperti kehormatan, perlindungan, apapun itu yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Keterkaitan antara hak asasi manusia dengan sila Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan adalah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab, yaitu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang di sini jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak memperoleh keadilan tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi seharusnya di sini tidak boleh ada pandang bulu antara maupun itu dia pejabat negara ataupun orang biasa, hak dan kewajibannya itu sama dan rata. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak dia lahir, sebagai bentuk usaha menjamin pemenuhan hak-hak warganya. Pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang berikut ini merupakan 10 jaminan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang yaitu 10 jaminan perlindungan HAM dalam peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Jaminan yang paling dasar yang diatur dalam undang-undang adalah jaminan untuk hidup. Yang kedua adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
Jaminan perlindungan HAM mengenai hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga yaitu mengembangkan diri. Kebebasan untuk mengembangkan diri tercantum di beberapa pasal 1945. Yang pertama tercantum dalam pasal 28C ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut yang keempat yaitu memperoleh keadilan. Hak yang memperoleh keadilan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Terdapat beberapa pasal mengenai kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi yang diberikan meliput kebebasan memeluk agama, kebebasan berpendapat, status kewarganegaraan, dan lain-lain. Hak atas rasa aman. Untuk mengatur beberapa jaminan perlindungan HAM yang banyak dipunyai dalam jaminan atas rasa aman diatur Undang-Undang 1945, tepatnya pada pasal 28G, yaitu yang berbunyi setiap warga berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan tercantum dalam pasal 28H ayat 1 sampai dengan 4, yaitu setiap orang berhak hidup sejak lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Kebebasan seluruh warga berpartisipasi dalam pemerintahan diatur pada pasal 28D ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 45 sampai dengan 51 yang harus diketahui beberapa pasalnya dalam Undang-Undang Alkitab sebagai berikut. Pasal 47, seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Yang ke-10 yaitu hak anak. Peraturan yang mengatur mengenai hak anak pada Undang-Undang 1945 berada pada pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan. Hak anak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19 pasal 52 sampai dengan 66. Di sini di bawah Ibu sudah memberikan satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Kalian bisa lihat, yaitu di sini ada tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pada tahun 1998 di sini kita krisis moneter, KKN begitu banyak, serta mahasiswa Trisakti menggelar aksi dalam kampus untuk mendemo DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Masa aksi berjumlah sekitar 6.000 orang dalam yang tercatat yang ikut demo. Kalian bisa lihat di sini. Contohnya kalian simak dan nanti akan Ibu kasih soalnya yang akan kalian jawab.
selesai. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.